gametnya berupa sperma, lalu pada wanita sel gametnya berupa apa ya? Dan di mana ya sel gamet wanita dibentuk? Halo para pelajar Pancasila. Melalui video ini kita akan belajar tentang organ penyusun sistem reproduksi pada wanita. Video ini ditujukan untuk kalian yang sedang duduk di bangku SMP atau MTS kelas 9. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada wanita, serta mampu mengetahui fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada wanita. Sahabat pelajar Pancasila, organ reproduksi pada laki-laki dibedakan menjadi organ reproduksi eksternal dan internal. Ternyata organ reproduksi pada wanita juga sama loh, yaitu dapat dibedakan menjadi bagian eksternal dan bagian internal. Sekarang, yuk kita bahas organ reproduksi eksternal pada wanita. Sahabat pelajar Pancasila, organ reproduksi eksternal pada wanita disebut vulva. Ingat ya, vulva. Vulva adalah suatu celah paling luar dari alat reproduksi wanita. Vulva terdiri atas mons pubis, labia mayora, labia minora, dan klitoris. Sekarang, mari kita bahas satu persatu struktur dan fungsinya. Yang pertama ada mons pubis. Mons pubis merupakan bagian yang berisi jaringan lemak yang terletak di tulang pubis atau tulang kemaluan. Mons pubis memiliki fungsi untuk melindungi bagian di bawahnya. Selanjutnya ada labia. Labia merupakan struktur lipatan kulit yang berbentuk seperti bibir. Labia terdiri atas dua bagian. Ada labia mayora dan labia minora. Dan yang terakhir ada klitoris yang memiliki banyak sel saraf sensorik dan pembuluh darah. Selanjutnya ke dalam vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran lubang vagina dan lubang uretra. Lubang vagina merupakan tempat keluarnya darah menstruasi, sedangkan lubang uretra tempat keluarnya urin. Perlu diingat nih sahabat pelajar Pancasila, uretra pada wanita terpisah dari sistem reproduksi. Hal ini berbeda dengan laki-laki, di mana uretranya terletak di dalam penis dan merupakan jalur untuk keluarnya urin dan juga sperma. Nah, itu tadi pembahasan organ reproduksi eksternal pada wanita. Sekarang, yuk kita bahas organ reproduksi internalnya. Sahabat pelajar Pancasila, sekarang coba kalian perhatikan struktur organ reproduksi internal pada wanita berikut ini. Organ reproduksi internal pada wanita terdiri atas ovarium dan beberapa saluran reproduksi. Selanjutnya, saluran reproduksi ini terdiri atas tuba Fallopi, uterus, dan vagina. Sekarang, mari kita bahas ovarium. Ovarium disebut juga dengan indung telur. Ovarium berjumlah sepasang. Letaknya di sebelah kanan dan kiri rongga perut bagian bawah. Bentuknya seperti telur. Setiap ovarium memiliki panjang kira-kira 4 cm dan lebar sekitar 2 cm. Ovarium merupakan tempat diproduksinya sel gamet. Sel gamet pada wanita disebut ovum atau sel telur. Proses pembentukan sel gamet pada wanita disebut oogenesis. Selain tempat produksi sel gamet, ovarium juga menghasilkan hormon reproduksi, yaitu estrogen dan progesteron. Hormon ini mengatur perkembangan ciri-ciri reproduksi sekunder pada wanita. Selain itu, hormon estrogen dan progesteron juga terlibat dalam mengatur siklus menstruasi. Selanjutnya, mari kita bahas saluran reproduksi. Saluran reproduksi yang pertama adalah saluran telur atau tuba Fallopi. Saluran telur ini dapat juga disebut dengan oviduk. Sama seperti ovarium, oviduk memiliki jumlah sepasang, terletak di sebelah kanan dan kiri.
Setiap oviduk memiliki panjang kira-kira 10 cm. Oviduk merupakan tempat terjadinya proses pembuahan atau fertilisasi. Di ujung pangkal oviduk terdapat struktur berjumbai yang menyerupai jari tangan. Struktur ini disebut dengan fimbriae. Fimbriae memiliki fungsi untuk menangkap sel telur yang telah dilepaskan oleh ovarium. Saluran reproduksi yang kedua adalah uterus. Uterus dapat juga disebut dengan rahim. Rahim memiliki dinding yang tebal dan berbentuk seperti buah pir yang terbalik. Rahim berfungsi sebagai tempat untuk perkembangan janin. Dinding rahim terdiri atas 3 lapisan, yaitu endometrium, myometrium, dan perimetrium. Lapisan rahim paling dalam atau endometrium memiliki peranan dalam pembentukan plasenta yang dibutuhkan oleh janin selama perkembangannya. Apabila tidak terjadi pembuahan, maka pembuluh darah dan sel telur di dinding endometrium akan meluruh dan terjadilah proses menstruasi. Saluran reproduksi yang terakhir adalah vagina. Vagina memiliki fungsi sebagai alat kopulasi, jalur keluarnya darah menstruasi, serta jalur keluarnya janin. Oleh karena itu, vagina memiliki struktur yang tersusun atas otot-otot yang elastis. Nah, itu tadi struktur dan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada wanita. Perlu kalian ingat ya, organ reproduksi pada wanita terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian eksternal dan bagian internal. Bagian eksternalnya disebut dengan vulva, yang terdiri atas mons pubis, labia mayora, labia minora, dan klitoris. Sedangkan bagian internalnya terdiri atas ovarium, tuba falopi, rahim, dan vagina. Sahabat pelajar Pancasila, demikianlah video pembelajaran tentang organ reproduksi pada wanita. Teruslah semangat belajar dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye!